Selamat siang Pak Idam. Selamat siang, Bu. Apa kabarnya hari ini Pak Idam? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Tujuan kita bertemu hari ini adalah kita akan membicarakan tentang keinginan Bapak untuk mengembangkan kemampuan atau potensi murid menguasai beberapa cabang olahraga ya Pak. Iya, Bu. Saya ingin mengembangkan kemampuan ataupun potensi murid saya menguasai beberapa cabang olahraga. Kira-kira apa indikatornya bahwa murid Bapak telah menguasai beberapa cabang olahraga? Indikatornya itu semua murid saya bisa melakukan berbagai jenis cabang olahraga sesuai bakat dan potensinya masing-masing, Bu. Oh, itu ya Pak. Ya, Bu. Baik, jadi indikatornya adalah semua murid Bapak bisa menguasai berbagai cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing ya Pak. Iya, Pak. Iya, Bu. Sehubungan dengan hal tersebut, jika ada skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Idam saat ini ada di angka berapa? Sepertinya masih di angka 6, Bu. Angka 6. Angka 6 menurut Bapak itu seperti apa ya? Di angka 6 karena saya baru mulai mengembangkan potensi atau kemampuan murid saya sesuai dengan bakat dan minat cabang olahraga mana yang mereka sukai. Oke, di angka 6. Baik, jadi menurut Bapak pada saat ini Bapak masih berada di angka 6. Kira-kira menurut Pak Idam beberapa minggu kemudian Bapak ingin berada di skala keberapa jika ada skala 1 sampai dengan 10? Mudah-mudahan naik di angka 8, Bu. Oh ya, di angka 8 ya. Di angka 8 menurut Bapak itu seperti apa ya? Di angka 8 itu saya menggali potensi dalam diri murid saya yang memiliki bakat dalam bidang olahraga yang saya berikan latihan lanjutan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler seperti ekskul futsal, sepak bola, voli, ataupun bulu tangkis, Bu. Jadi Bapak sudah melakukan itu semua ya? Iya, Bu. Baiklah. Jadi beberapa minggu kemudian Bapak ingin mencapai skala di angka 8 ya dengan melakukan berbagai pelatihan lanjutan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler bagi murid-murid yang memiliki bakat dan potensi di bidang olahraga. Iya, Bu. Kira-kira apa lagi yang Bapak bisa lakukan untuk naik ke level 8 tersebut?
Saya akan melakukan seleksi Bu tingkat dasar sejak di kelas rendah. Murid pada saat di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Oh ya, jadi Bapak akan melakukan seleksi terhadap murid sejak berada di awal di kelas rendah ya, pada saat dia masih duduk di kelas 1, 2, ataupun 3 SD. Kira-kira apa lagi yang bisa Bapak lakukan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan murid-murid Bapak dalam bidang olahraga? Selain meningkatkan kompetensi murid-murid saya, Bu, saya juga melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang ada di sekolah saya, Bu. Baik. Baiklah, saya tunggu kabar selanjutnya dari Bapak setelah Bapak melakukan seleksi tingkat awal, kemudian Bapak memberikan pelatihan lanjutan, dan melengkapi sarana dan prasarana olahraga di sekolah. Saya tunggu kabar baik selanjutnya dari Bapak Idam, bagaimana tentang peningkatan bakat dan minat serta potensi dan kemampuan murid-murid Bapak dalam bidang olahraga sesuai bakat dan minatnya. Ya, Pak. Oh iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya pada hari ini. Mudah-mudahan saya bisa merelasikan hasil pembicaraan kita pada hari ini Bu. Ditunggu kabar baiknya ya Pak. Iya, iya Bu. Selamat siang, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oke, tujuan pertemuan kita pada hari ini Bu adalah kita akan membicarakan tentang keinginan Ibu untuk mengembangkan kemampuan atau potensi murid Ibu untuk menguasai beberapa cabang olahraga. Iya Pak, saya ingin mengembangkan kemampuan dan potensi murid-murid saya dalam menguasai beberapa cabang olahraga sesuai dengan bakat dan minat serta potensi mereka masing-masing, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Terus apa indikatornya bahwa murid Ibu telah memiliki kemampuan atau potensi dalam beberapa cabang olahraga? Indikatornya bahwa murid saya telah memiliki kemampuan dan potensi dalam beberapa cabang olahraga, yaitu apabila mereka semua murid saya dapat mempraktikkan berbagai cabang olahraga, menguasai beberapa teknik dalam bidang olahraga. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Selain dia dapat melakukan ya berbagai cabang olahraga, teknik-teknik dalam berolahraga itu juga sudah dia kuasai, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Ya, baik, jadi indikatornya adalah semua murid Ibu bisa mempraktikkan berbagai cabang olahraga ya, Bu? Menguasai berbagai teknik dalam bidang olahraga. Sehubungan dengan tujuan tersebut, jika ada skala 1 sampai 10 ya Bu, kira-kira Ibu ada di angka berapa? Oke. Jika ada skala 1 sampai 10 Pak, kira-kira pada saat ini saya masih berada di angka 6 Pak. Karena saya baru mulai mencari murid-murid saya yang memiliki minat dalam bidang olahraga. Oh iya, begitu ya Bu. Di angka 6 itu seperti apa coba? Seperti apa Ibu coba jelaskan di angka 6 itu? Oke. Di angka 6 itu menurut saya bahwa saya baru mulai mengembangkan bakat, potensi, dan kemampuan murid-murid saya dalam cabang olahraga sesuai dengan bakat, sesuai dengan cabang olahraga mana yang ia minati atau yang ia kuasai, Pak. Baik Bu.
Yang ingin Ibu lakukan yaitu meningkatkan menjadi angka berapa dalam beberapa minggu ke depan, Bu? Dalam beberapa minggu ke depan, Pak, rencananya Bapak saya ingin meningkatkan kemampuan dan potensi murid-murid saya dalam menguasai berbagai cabang olahraga itu pastinya di angka 8 dong, Pak. Oh iya, angka 8 juga sudah lumayan baik, Bu. Ya. 8-nya itu seperti apa ya, Bu? Contohnya. Eh, di angka 8 menurut saya itu Pak, bahwasanya saya ingin eh, melatih murid-murid saya sesuai dengan bakat dan minatnya itu. Kemudian setelah saya mendapatkan anak-anak yang ternyata memang mereka memiliki bakat atau kemampuan di bidang tertentu, di bidang olahraga, atau bahkan menguasai beberapa cabang olahraga, itu akan saya bina secara khusus Pak dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, sepak bola, bulu tangkis, voli, iya dan sebagainya Pak. Ya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu sudah melakukan itu semua, apalagi yang perlu ditambahkan atau dilakukan ya, Bu, selain daripada itu semua? Uh, saya akan melakukan seleksi tingkat dasar Pak. Jadi mulai ketika anak itu masih duduk di kelas 1, 2, 3 di kelas rendah di sekolah dasar, itu saya mulai menggali bakat dan minatnya sehingga saya bisa tahu potensi atau kemampuannya dalam berbagai bidang olahraga, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Selain apa masih ada lagi rencana yang lain selain pembinaan bakat dari kelas 1 dan sampai kelas 3, Bu? Apakah masih ada rencana Ibu Masih ada, Pak. Jadi tentunya untuk menunjang kelancaran proses belajar yang saya berikan pada murid-murid saya akan melengkapi sarana dan prasarana olahraga yang ada di sekolah saya, Pak. baik baik, Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya ya, Bu. Setelah melakukan pertemuan hari ini, saya tunggu kabar dari Ibu. Terima kasih Pak atas waktunya bincang-bincang kita pada hari ini. Sekarang saya menjadi lebih lega dalam melaksanakan tugas saya nanti. Mudah-mudahan saya dapat merealisasikan hasil pertemuan kita pada hari ini. Oh iya, makasih banyak Bu. Saya juga merasa senang berbincang-bincang dengan Ibu. Sampai jumpa, ditunggu kabarnya ya Bu. Uh, Baik Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh Bu. Bagaimana kabarnya Pak Idam hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Nah, tujuan kita bertemu pada hari ini, kita akan membicarakan tentang rencana pengembangan diri Pak Idam untuk meningkatkan motivasi dan semangat anak-anak dalam bidang olahraga ya Pak. Oh iya Bu. Saya ingin mengembangkan minat dan bakat murid saya, contohnya dalam bidang cabang olahraga yang ada di sekolah saya, kayak pengembangan cabang di bidang futsal, voli, dan bulu tangkis, Bu. Oh, berarti Pak Idam ingin mengembangkan minat ya murid-murid yang ada di sekolah Bapak untuk menekuni di bidang olahraga. Kira-kira langkah apa yang Bapak lakukan agar anak-anak lebih termotivasi untuk menekuni bidang olahraga?
Uh, yang pertama yang saya lakukan nih itu Bu adalah edukasi cabang-cabang olahraga. Contohnya saya mengambil sampel di kelas 6 yang juara-juara yang tahun lalu sehingga saya bisa menampilkan di depan adik-adiknya bahwa ini loh yang berprestasi di tingkat kecamatan dan di tingkat kabupaten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya uh, melengkapi sarana dan prasarana yang terutama yang ada di sekolah saya, Bu. Oh ya. Jadi langkah yang akan Bapak ambil itu adalah memberi contoh ya, memperlihatkan contoh-contoh juara dari kakak-kakak kelas kepada adik-adik kelas agar mereka lebih termotivasi lagi untuk menekuni bidang olahraga. Yang kedua, Bapak akan menyiapkan sarana dan prasarana bidang olahraga yang lebih lengkap di sekolah Bapak. Baik. Iya, Bu. Jika ada skala 1 sampai 10 pada saat ini, kira-kira Bapak Idam sudah ada di skala angka berapa saat ini? Saya masih di skala 6 karena saya baru menggali potensi-potensi yang ada pada murid saya. Cabang-cabang olahraga mana saja yang mereka tekuni dan mereka sukai, Bu. Jadi ini merasa dirinya masih berada di skala 6. 6 menurut Bapak seperti apa itu ya? Iya, Bu. Angka 6 menurut Bapak masih seperti apa? Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Kurang jelas. Tadi Bapak mengatakan bahwasannya saat ini Bapak masih ada di angka 6. Angka 6 menurut Bapak itu seperti apa ya? Di angka 6 menurut saya itu karena saya baru mau menggali potensi-potensi yang ada pada murid saya, Bu. Selanjutnya nanti ke depan saya akan merubah bagaimana metode saya, pembelajaran saya supaya menuju ke angka 8. Oke. Jadi saat ini dalam beberapa minggu ke depan Bapak akan merubah ya skala prioritas dalam kinerja Bapak itu ke angka 8. Angka 8 itu seperti apa ya Pak menurut Bapak? Di angka 8 itu saya setelah menggali potensi yang ada pada murid saya khususnya di kelas rendah, saya akan melakukan pelatihan tambahan di sekolah. Contohnya di ekskul saya akan tambahkan jam ekskul di situ, jam ekskul futsal misalkan, jam volley dan ekskul bulu tangkis, Bu. Oke. Jadi Bapak akan menambah ya jam pelajaran. Jadi betul-betul bagi anak yang memiliki bakat, minat, potensi atau kemampuan di bidang olahraga, tentunya Bapak akan memberikan jam-jam tambahan untuk melatih dan membimbing mereka. Kira-kira masih ada lagi Pak yang Bapak akan lakukan untuk murid-murid Bapak di sekolah? Bisa diulang pertanyaannya, Bu, kurang jelas. Iya. Tadi Bapak jadi Bapak ingin memberikan tambahan waktu untuk membimbing dan melatih anak-anak yang memiliki potensi dalam bidang olahraga. Kira-kira masih ada lagi Pak yang Bapak akan lakukan untuk murid-murid Bapak di sekolah? Iya, Bu, saya akan menambah jam latihannya supaya mereka lebih fokus melatih skill dan teknik dalam misalkan dalam
cabang olahraga futsal, cabang olahraga voli, dan cabang olahraga bulu tangkisnya, Bu, supaya ke depan pada saat mereka bertanding di kabupaten, misalkan mereka itu sudah memiliki skill yang mumpuni untuk bertanding di ajang itu. Baiklah Pak, saya tunggu kabar baik dari Bapak selanjutnya. Mudah-mudahan di pertemuan kita berikutnya setelah mendengarkan peningkatan ya motivasi dari potensi dan kemampuan olahraga murid-murid Bapak di sekolah. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan saya bisa merealisasikan apa yang telah bicarakan hari ini. Baiklah, saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Sampai jumpa. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Masih ada. Jadi coachnya lagi. Iya. Tanya Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Baik, begini Bu, tujuan kita bertemu hari ini kita akan membahas masalah keinginan Ibu untuk mengembangkan kemampuan anak murid Ibu dalam potensinya menguasai beberapa cabang olahraga Ibu. Iya betul Pak. Saya ingin sekali mengembangkan bakat dan potensi murid-murid saya dalam bidang dalam menguasai beberapa cabang olahraga Pak. Iya Bu, dalam menguasai cabang-cabang olahraga itu tentunya ada indikatornya Bu ya. Jadi murid Bapak itu telah memiliki kemampuan atau potensi dalam beberapa cabang olahraga. Iya, indikatornya itu adalah bahwasannya ketika saya melihat murid saya melakukan dia mampu menguasai beberapa teknik dalam bidang olahraga dan mampu melakukan atau mempraktekkan beberapa cabang olahraga. Saya kira begitu Pak. Oh iya Bu, jadi indikatornya adalah semua murid Ibu itu memiliki dapat mempraktikkan berbagai cabang olahraga di sekolah ya Bu, menguasai berbagai teknik dalam bidang olahraga. Sehubungan dengan tujuan tersebut Ibu, ada skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di skala yang mana ya Bu? Pada saat ini Pak, saya masih berada di skala ke-6. Di angka 6, menurut Ibu yang seperti bagaimana pengembangannya? Di angka 6 itu karena pada saat ini saya baru mulai mencari Pak, mencari bibit-bibit atau calon-calon siswa yang memiliki bakat dan minat dalam bidang olahraga, kemudian akan saya beri nanti latihan-latihan, kemudian saya sangat berharap mereka bisa menguasai ya atau memiliki potensi dan kemampuan dalam beberapa cabang olahraga Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira dalam 1 minggu ini Ibu dapat mencapai di angka berapa Ibu? Dalam waktu dekat ini di 1 minggu ini Ibu bisa mencapai di angka berapa? Jadi rencana saya Pak dalam waktu dekat ini beberapa minggu kemudian saya ingin sekali mencapai skala prioritas kerja itu sampai di angka 8 Pak. Oh, yang di angka 8 ya, sudah bagus ya Bu ya. Kalau boleh tahu contohnya yang di angka 8 itu seperti bagaimana ya Bu?
di angka 8 itu bahwasanya saya sudah menemukan Pak, murid-murid saya yang memiliki bakat, minat, kemudian akan saya beri pelatihan lanjutan untuk lebih mengembangkan potensi dan kemampuan mereka dalam beberapa cabang olahraga, Pak. Jadi semua itu sudah Ibu lakukan. Terus apa lagi yang Ibu akan lakukan ke depannya? Yang perlu akan ditambahkan? Ya, tentunya Pak, anak yang sudah saya dapatkan itu akan saya beri pelatihan lanjutan, kemudian akan saya latih secara khusus, kemudian saya akan berikan waktu tambahan pada mereka ya untuk lebih menekuni bidang olahraga yang mereka minati, Pak. Begitu ya, Bu. Selain melakukan pelatihan tambahan, Ibu kira-kira metode apa lagi yang Ibu lakukan untuk meningkatkan itu semua? Selain memberikan pelatihan tambahan, Pak, saya juga akan mengambil pelatih-pelatih dari luar yang memang dia ahli dalam bidang olahraga tertentu tersebut. Kemudian saya izinkan ia untuk menjadi pembina atau pelatih khusus bagi murid-murid saya yang ada di sekolah, Pak. Begitu bagus. Sudah bagus yang Ibu lakukan. Saya tunggu kabar selanjutnya, Ibu, setelah melakukan pertemuan hari ini. Ya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Semoga saya bisa melakukan hasil pembicaraan kita pada hari ini. Ya, Sampai Pak. jumpa di baiknya ya.